Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi, baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca buku Madrasah Ramadan, cara menyambut dan mengisi bulan Ramadan agar lebih bermakna, yang disusun oleh Dr. Aid Al-Qarni. Pada kesempatan ini pembicaraan kita adalah Perang Badar terjadi di bulan Ramadan. Perang Badar terjadi pada bulan Ramadan. Pada saat itu Allah memberikan pertolongan kepada kaum muslimin sehingga mampu mengalahkan kaum musyrikin. Hari terjadinya Perang Badar dinamakan dengan Hari Al-Furqan atau pembeda. Karena pada hari tersebut Allah telah membedakan antara kebenaran dan kebatilan dengan cara memberikan pertolongan kepada Rasulullah mengalahkan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Perang ini terjadi pada tahun kedua Hijriah. Pada saat itu Rasulullah bertempur bersama para sahabat yang berjumlah sekitar 314 orang. Sedang kaum musyrikin bersama pasukan berkudanya berjumlah sekitar 1000 orang. Sebelum berperang, Rasulullah minta kaum muslimin untuk menyampaikan pendapatnya mengenai perang ini. Orang-orang pun berbicara dan menyampaikan pendapatnya. Miqdad bin Al-Aswad berdiri lalu berkata, "Rasulullah, lakukanlah apa yang telah diperintahkan Allah. Demi Allah, kami tidak akan mengucapkan perkataan yang telah diucapkan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sungguh kami hanya duduk menanti di sini." Quran Surah Al-Maidah ayat 24. Kami akan berperang dan kami akan berada di samping kananmu, di samping kirimu, di depanmu dan di belakangmu. Kemudian Sa'ad bin Mu'adz Al-Ausi radhiyallahu an berdiri dan berkata, "Rasulullah, mungkin engkau merasa khawatir jika orang-orang Ansar tidak akan menolongmu kecuali jika engkau berada di negeri mereka. Ketahuilah, aku berbicara di sini mewakili orang-orang Ansar. Lakukanlah apa yang engkau kehendaki. Sambung tali silaturahmi dengan orang yang engkau kehendaki. Putuskanlah tali silaturahmi dengan orang yang engkau kehendaki. Ambillah dari harta-harta kami apa yang engkau kehendaki. Berikanlah harta itu kepada orang-orang di antara kami yang engkau kehendaki. Kami lebih suka engkau mengambil sesuatu dari kami. Apa yang telah diperintahkan kepadamu, kemudian engkau merintahkannya kepada kami, maka kami akan mengikuti perintahmu. Demi Allah, jika engkau berjalan kaki bersama kami hingga kita sampai di suatu daerah yang sangat gersang, niscaya kami akan berjalan bersamamu. Jika engkau membawa kami ke laut, lalu engkau terjun ke dalamnya, niscaya kami pun akan terjun mengikutimu. Sungguh tidak ada seorang pun di antara kami yang tidak mentaati perintahmu, dan kami adalah orang-orang yang bersabar ketika sedang berperang, dan orang-orang yang dapat dipercaya ketika sudah bertemu musuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan sesuatu pada diri kami yang dapat membuatmu senang." Setelah mendengar perkataan-perkataan kaum Muhajirin dan Ansar, Rasulullah pun merasa bahagia. Lalu dia bersabda, "Berjalanlah dan bergembiralah kalian. Demi Allah, sepertinya sekarang aku sedang melihat suatu kaum yang ahli dalam berperang." Setelah itu Nabi pun berjalan bersama pasukannya. Lalu kedua kubu pasukan itu pun bertemu di suatu tempat. Di antara hikmah yang dapat diambil dari perang yang penuh keberkahan ini adalah kisah Umair bin Al-Hammam. Pada waktu itu Umair bin Al-Hammam hendak makan kurma karena dia merasa lapar. Namun ketika kurma-kurma itu sudah berada di tangannya, dia mendengar Rasulullah bersabda, "Wahai orang-orang ikut dalam perang Badar, ketahuilah jarak antara kalian dan surga sudah dekat. Jika orang-orang kafir membunuh kalian, maka kalian akan masuk ke surga." Mendengar itu Umair bin Al-Hammam pun berkata, alangkah indahnya kehidupan akhirat adalah kehidupan yang abadi. Mengapa kau harus menunggu hingga aku makan kurma-kurma ini?" Umair pun melemparkan kurma-kurma tersebut, lalu dia berperang hingga akhirnya dia terbunuh di medan perang. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai orang-orang yang ikut dalam perang Badar, sungguh Allah mengawasi kalian." Lalu dia berfirman, "Lakukanlah apa yang kalian kehendaki, karena sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa kalian." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam perang tersebut terjadi duel 1 lawan 1, di mana duel tersebut Allah memberikan pertolongan kepada 3 orang hambanya yang beriman, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib,
Ali bin Abu Talib dan Ibnu Al-Haris. Ketiga orang tersebut bertarung melawan Syaibah bin Rabi'ah, Atabah bin Rabi'ah dan Walid bin Atabah. Dalam duel tersebut Allah memenangkan orang-orang mukmin atas orang-orang kafir. Lalu perang dimulai. Saat itu di barisan musuh Allah banyak yang terbunuh. Ada 70 orang dari mereka yang terbunuh dan 70 lainnya ditawan. Bendera tauhid pun berkibar. Di antara keberkahan perang ini adalah ia terjadi pada bulan yang penuh dengan berkah, bulan Ramadan. Bahkan sebagian besar perang umat Islam terjadi pada bulan ini dan banyak kemenangan-kemenangan umat Islam yang diraih pada bulan Ramadan. Pembebasan kota Makkah terjadi di bulan Ramadan. Pada bulan yang penuh berkah ini, kemenangan terbesar bagi umat Islam adalah pembebasan kota Mekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus." Quran Surah Al-Fat 1-2. Dengan kemenangan itu, panji kebenaran dikibarkan dan kota Mekah menjadi negeri Islam. Dengan kemenangan itu, panji tauhid berkibar menggantikan posisi panji kemusyrikan. Panji keimanan berkibar menggantikan posisi panji kekufuran. Peperangan ini terjadi karena setelah terjadi perdamaian antara Nabi dari suku Quraisy yang dilakukan di Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriah. Dalam perjanjian tersebut, setiap orang memiliki kebebasan untuk memilih ingin masuk ke dalam kelompok Rasulullah atau ke dalam kelompok Quraisy. Maka masuklah suku Khuza'ah ke dalam kelompok Nabi, sedangkan suku Bani Bakar masuk ke dalam kelompok Quraisy. Pada masa jahiliyah, kedua suku tersebut saling bermusuhan. Bani Bakar pun memanfaatkan perdamaian ini untuk menyerang Khuza'ah. Suku Quraisy tidak tinggal diam, mereka membantu sekutunya Bani Bakar dengan memberikan bantuan tentara dan senjata guna melawan suku Khuza'ah yang sudah menjadi sekutu Nabi. Dan tindakan yang dilakukan orang-orang kafir Quraisy itu merupakan pengkhianatan terhadap perjanjian yang mereka sepakati bersama Rasulullah. Oleh karena itu Nabi pun mempersiapkan pasukan Aram-Ram dari Madinah lalu berdoa, "Ya Allah, ambillah dari orang-orang Quraisy itu pendengaran dan penglihatan mereka." Bersama para sahabatnya Nabi berangkat menuju kota Mekah. Beliau memasukkan bala tentaranya itu dari 4 arah. Pada saat Rasulullah memasuki tanah suci, di sekitar Ka'bah terdapat 360 berhala. Beliau mendekati berhala-berhala itu, lalu dengan pedangnya beliau memukul berhala-berhala itu hingga jatuh ke tanah dan hancur. Lalu Nabi SAW bersabda, "Kebenaran telah datang, kebatilan pun hancur, dan kebatilan pasti akan hancur. Sungguh kebenaran telah datang, kebatilan tidak akan terlihat dan kembali lagi." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian Nabi berkhutbah di hadapan para sahabat, "Tiada Tuhan kecuali Allah, tiada sekutu baginya, semua kerajaan dan segala puji hanya miliknya. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dia telah menepati janjinya, telah menolong hambanya, dan telah mengalahkan musuh-musuh dengan kekuatannya. Wahai segenap kaum Quraisy, Allah telah menghilangkan darimu kesombongan kaum jahiliyah dan sikap membangga-banggakan nenek moyang. Ketahuilah, semua manusia berasal dari Adam, sementara Adam tercipta dari tanah. Allah berfirman, Hai manusia, kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal. Sungguh orang termulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Wahai kaum Quraisy, menurut kalian apa yang akan aku lakukan terhadap kalian? Mereka menjawab, kebaikan wahai saudara kami yang mulia. Rasulullah bersabda, aku akan mengatakan kepada kalian satu perkataan yang diucapkan Nabi Yusuf kepada saudaranya, yaitu pada hari ini tak ada cercaan untuk kalian. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Pergilah kalian karena kalian adalah orang-orang yang bebas. Dengan kemenangan ini Allah telah menyempurnakan pertolongannya sehingga orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah dan negeri Allah pun kembali menjadi negeri yang Islami. Keutamaan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. 10 hari terakhir bulan Ramadan sangat istimewa dibanding hari-hari lain. Pada hari-hari tersebut, Nabi selalu bersungguh-sungguh dan memperbanyak ibadah pada hari-hari tersebut. Dalam kitab Sahih Muslim disebutkan sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu an bahwa Nabi SAW bersungguh-sungguh dalam beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Muslim. Dalam kitab Sahih Bukhari, Muslim juga disebutkan bahwa Aisyah berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-asru sadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqaza ahlah." Ketika memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, Nabi mengencangkan kain sarungnya, menghidupkan waktu malamnya dan membangunkan keluarganya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
Dalam kitab Musnad Imam Ahmad, Aisyah berkata, Nabi SAW mengisi waktu 20 hari pertama dengan solat dan tidur, tetapi jika telah masuki 10 hari terakhir, dia pun bersungguh-sungguh dan mengencangkan kain sarungnya. Hadis riwayat Ahmad. Pada 10 hari terakhir ini, Nabi SAW bersungguh-sungguh dengan kesungguhan yang lebih besar daripada kesungguhan pada malam-malam atau hari-hari yang lain, dengan mengerjakan solat, membaca Quran, berzikir, mengeluarkan sedekah, dan lain sebagainya. Pada saat-saat tersebut, Nabi mengencangkan kain sarungnya, yakni menjauhkan dirinya dari istri-istrinya dan menghabiskan semua waktunya untuk solat dan berzikir. Selain itu, Nabi juga menghidupkan waktu malamnya dengan melakukan qiyamul lail, membaca Al-Quran dan berzikir baik dengan hati, lidah maupun anggota badan lainnya. Semua itu dia lakukan karena kemuliaan malam-malam tersebut, karena di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar, yaitu suatu malam yang jika seseorang menghidupkannya dengan penuh keimanan dan penuh harapan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Zahir hadis ini hadir di atas menunjukkan bahwa Nabi SAW menghidupkan seluruh waktu malamnya untuk beribadah kepada Tuhannya, baik dengan zikir, membaca Al-Quran, mengerjakan sholat, melakukan persiapan sebelum sholat, makan sahur, dan lain sebagainya. Dengan pemahaman seperti itu, maka hadis tersebut tidak dapat dikatakan bertentangan dengan hadis lain yang disebutkan dalam kitab Sahih Muslim dan diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa dia berkata, "Aku tak pernah melihat Nabi SAW sholat malam sampai pagi." Hadis riwayat Muslim. Karena menghidupkan waktu malam yang dilakukan pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan itu dilakukan dengan cara mengerjakan salat malam dan berbagai macam ibadah lainnya. Sedangkan perkataan Aisyah bahwa dia tidak pernah melihat Nabi salat malam, maksudnya adalah bahwa Nabi tidak pernah menghidupkan seluruh waktu malam hanya dengan melakukan qiyamul lail saja. Di antara hadis Nabi yang menunjukkan keutamaan 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah bahwa Nabi selalu membangunkan keluarganya pada malam-malam tersebut untuk mengerjakan sholat dan berzikir. Itu dimaksudkan agar mereka mengisi malam-malam itu dengan melakukan ibadah-ibadah yang baik, sebab malam-malam tersebut merupakan peluang emas yang telah Allah berikan. Ketahuilah bahwa malam-malam itu merupakan malam-malam yang berjumlah sedikit dan terbatas. Pada malam-malam itu bisa jadi seseorang akan menemukan salah satu karunia atau pemberian dari Tuhannya. Karunia itu akan menjadi kebahagiaan baginya baik di dunia maupun di akhirat. Bagaimanakah cara beriktikaf? Rasulullah SAW selalu melakukan iktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang dimaksud dengan iktikaf adalah upaya untuk selalu berada di masjid dengan tujuan untuk memfokuskan diri dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iktikaf merupakan salah satu sunnah yang telah ditetapkan dalam kitabullah dan sunnah Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Janganlah kamu campuri mereka itu sedangkan kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa." Quran surah Al-Baqarah 187. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah iktikaf pada 10 hari pertama bulan Ramadan, kemudian melakukan iktikaf pada 10 malam pertengahan. Rasulullah SAW bersabda, "Aku pernah beriktikaf pada 10 hari pertama bulan Ramadan agar mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kemudian aku beriktikaf pada 10 malam pertengahan. Tiba-tiba Jibril mendatangiku dan berkata, malam itu adalah di 10 malam terakhir. Karena itu bagi orang yang ingin beriktikaf, hendaklah beriktikaf di malam-malam itu." Hadis riwayat Muslim. Dalam kitab Sahih Bukhari Muslim disebutkan bahwa Aisyah berkata, Nabi SAW selalu beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan hingga Allah mewafatkannya. Kemudian istri-istrinya juga selalu beriktikaf pada hari-hari itu setelah beliau wafat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nabi SAW selalu beriktikaf pada bulan Ramadan selama 10 hari dan pada tahun wafatnya dia beriktikaf selama 20 hari. Hadis riwayat Bukhari. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, ketika Nabi SAW ingin beriktikaf, beliau melakukan sholat subuh terlebih dahulu. Setelah itu dia baru masuk ke tempat iktikafnya. Ketika Aisyah minta izin kepada Nabi untuk beriktikaf, Nabi pun memberikan izin kepadanya. Lalu Aisyah membuat kemah untuk dirinya sendiri. Hafsah juga minta kepada Aisyah untuk memintakan izin kepada Nabi SAW. Kepada Nabi SAW, Aisyah pun melakukan hal itu. Lalu dia membuatkan kemah untuk Hafsah. Ketika Zainab melihat hal itu, dia juga memerintahkan kepada seseorang untuk membuatkan kemah untuknya. Maka kemah untuknya pun dibuatkan. Ketika Nabi melihat kemah-kemah itu, dia pun bersabda, "Apa ini?" Para sahabat menjawab, "Rumah untuk Aisyah, Hafsah dan Zainab." Nabi bersabda lagi, "Apakah mereka mengharapkan kebaikan dengan cara seperti ini? Kemasilah kemah-kemah itu sehingga aku tidak melihatnya lagi." Kemah-kemah itu pun dilepaskan, lalu Nabi meninggalkan iktikaf yang dilakukannya pada bulan Ramadan itu. Bila guna beriktikaf pada 10 hari pertama dari bulan Syawal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Ahmad
bin Hanbal berkata, aku tidak pernah mengetahui ada seorang ulama pun yang tidak sependapat bahwa iktikaf itu merupakan perbuatan sunnah. Yang dimaksud dengan iktikaf adalah memutuskan semua interaksi dengan orang lain agar seorang dapat lebih leluasa melaksanakan ibadah. Iktikaf dilakukan di dalam masjid dengan tujuan mengharapkan keutamaan serta untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Oleh karena itu orang yang sedang beriktikaf harus menyibukkan dirinya dengan berzikir, membaca Quran, solat dan ibadah-ibadah lainnya, lalu menghindarkan diri dari urusan dunia yang tidak penting baginya. Safiyah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah beriktikaf dan pada suatu malam aku mendatanginya dengan maksud menjenguknya. Lalu aku bercakap-cakap dengannya. Setelah itu aku berdiri untuk kembali ke rumahku dan Nabi pun berdiri mengikutiku. Hadis riwayat Bukhari. Orang yang sedang iktikaf diharamkan berhubungan badan ataupun hal-hal lain yang biasa dilakukan sebelum berhubungan badan seperti mencium dan menyentuh istrinya dengan penuh syahwat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kalian campuri mereka sedangkan kalian beriktikaf dalam masjid. Quran surah Al-Baqarah 187. Adapun mengenai keluarnya orang yang sedang beriktikaf dari masjid, ketahuilah bahwa hal itu dibolehkan jika dilakukan dengan sebagian anggota badannya saja. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa dia berkata, Nabi SAW pernah mengeluarkan kepalanya dari masjid padahal dia sedang beriktikaf, lalu aku membasuh kepalanya padahal saat itu aku sedang haid. Hadis riwayat Bukhari. Pada riwayat lain disebutkan bahwa Aisyah pernah menyisir rambut Nabi SAW sementara saat itu dia sedang haid dan Nabi SAW sedang beriktikaf di masjid. Nabi menyodorkan kepalanya ke arah Aisyah yang sedang berada di kamarnya. Hadis riwayat Bukhari. Tetapi jika keluarnya orang itu dilakukan dengan seluruh anggota badannya, maka hal itu dapat dibagi menjadi 3 macam. Yaitu pertama, keluar karena ada suatu urusan yang menurut akal dan syariat harus dilakukan, seperti buang air kecil, buang air besar, wudu wajib, mandi wajib, baik karena datangnya hadas besar ataupun karena sebab-sebab lainnya, serta makan dan minum. Orang yang beriktikaf boleh keluar dari masjid jika hal-hal tersebut tidak mungkin dilakukan di masjid. Tetapi jika hal-hal tersebut bisa dilakukan di masjid karena di dalam masjid itu dapat kamar mandi yang dapat digunakan untuk membuang hajat dan mandi, atau karena ada orang yang mengantarkan makanan dan minuman kepadanya, maka orang yang sedang beriktikaf itu tidak boleh keluar dari masjid. Karena pada saat seperti itu tidak ada suatu keperluan pun yang mengharuskannya untuk keluar. Kedua, keluar masjid dengan tujuan untuk melakukan suatu ketaatan yang tidak wajib seperti menjenguk orang sakit, mengantar jenazah dan lain sebagainya. Dalam hal ini orang sedang beriktikaf tidak diperbolehkan untuk keluar kecuali jika dia telah mensyaratkan hal itu sebelum dia memulai iktikafnya. Oleh karena itu jika orang yang ingin beriktikaf memiliki seorang famili yang sedang sakit, kemudian dia ingin menjenguknya atau dikhawatirkan jika orang itu akan meninggal dunia dan sebelum memulai iktikaf dia telah mensyaratkan agar dia dapat keluar untuk melakukan tujuan itu, maka dia dibolehkan untuk keluar dari masjid. Ketiga, keluar dari masjid untuk melakukan suatu urusan yang bertentangan dengan tujuan iktikaf seperti melakukan jual beli, menggaul istri ataupun untuk bertujuan lain. Orang yang sedang beriktikaf tidak dibolehkan untuk melakukan hal seperti itu, baik dengan syarat ataupun tidak, karena hal itu sangat bertentangan dengan makna dan tujuan iktikaf. Di antara keistimewaan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan ini adalah bahwa di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar yang merupakan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Wahai saudaraku yang disayang Allah, kenalilah keutamaan-keutamaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan tersebut dan janganlah kalian menyia-nyiakannya, karena saat-saat tersebut merupakan saat-saat yang sangat berharga dan kebaikan yang terdapat di dalamnya merupakan kebaikan yang nyata. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat dan kesejahteraan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada para kerabat dan sahabatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.